Oke, pertama-tama kita membuat terlebih dahulu tanah dari rumah. Rumah tersebut berada di atas tanah yang berukuran 6 meter kali 15 meter. Nah, pertama kita membuat tanah terlebih dahulu. Jangan lupa untuk rumah 2 lantai kita harus membuat tanah lantai 1 dan juga lantai 2-nya ya. Nah, untuk tanah lantai 1 dan lantai 2 yang sudah jadi, selanjutnya kita grup per lantai. Fungsinya kenapa? Biar nanti ketika kita mau menggabungkan, nanti lantai 1 dan lantai 2 itu bisa terpisah, sehingga nanti ketika kita mau mengedit salah satu lantainya itu akan mempermudah pekerjaan kita. Oke, lanjut, kita membuat dinding.
Sudah, kita gabungkan untuk lantai 1 dan lantai 2 nya. Selanjutnya kita membuat bagian atap. Nah, ya di sini ada yang double kan? Kalau ada yang double, karena kita tadi sudah membuat plat lantainya ini, maka objek alas pada lantai 2 itu bisa kita hapus, sehingga hanya tersisa bagian tembok. Oke, sudah selesai. Nah, karena atap mezanin itu atap Skandinavian, maaf, atap Skandinavian itu identik dengan atap pelana, tapi yang modelnya sudah kekinian itu, ini kita buat atap pelana yang atap Skandinavian yang full ya, jadi semuanya itu Skandinavian gitu. Oke teman-teman, sudah jadi lantai 1, lantai 2, dan juga atapnya. Oke, selanjutnya kita menghias dengan memberikan pintu dan juga jendela pada bangunan rumahnya, serta kita selanjutnya memberikan material-material seperti material cat, material genteng, material kayu pada rumah tersebut. Oke, lanjut.
kita buat pintu dan jendelanya ya, kita buat dengan model yang pintu dan jendelanya itu nempel jadi satu gitu ya, model pintu dan jendela kekinian seperti itu. Oh sorry, double layer. Terus kita lubangi jendela yang dekat dengan tangga. Nah, yang kita kotaki, yang kita lubangi tadi itu teman-teman, itu akan kita gunakan untuk membuat tangga. Untuk jendela dan pintu pada lantai 1 udah beres. Kita lanjutkan membuat jendela dan pintu pada lantai 2. Kita buat terlebih dahulu jendela pada jendela kamar. Oke, selanjutnya kita buat list pemanis pada rumah. Oh ya teman-teman, mau mengingatkan untuk membuat dalam memakai SketchUp atau membuat modeling apapun itu alangkah baiknya kalian menggrup beberapa bagian, karena itu nanti bisa mempermudah kalian jika kalian mau mengeditnya atau kalian mau mengganti objek tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita memodeling pintu dan jendela.
selanjutnya kita masukkan material-material yang ada, material-material jendela seperti kaca kita masukkan, terus seperti kita kasih warna cat pada kusen jendela dan daun jendelanya. Nah, ini untuk warnanya, nanti kita bebas ya. Maaf, ini tadi kok bisa nggak cukup ya. Nah, kalau seperti itu ya terpaksa kita skill antara daun jendela dan kusennya. Oke, jadi satu jendela kita grup terlebih dahulu. Sebenarnya teman-teman, untuk membuat jendela dan membuat pintu itu banyak sekali cara. Nah, tinggal bagaimana nyamannya kalian untuk memodelingkan jendela. Semuanya pasti bisa dan itu mudah. Nah, mudahnya lagi kalau kita sudah membuat satu, kita tinggal mengcopy jendela yang sudah kita buat. Selanjutnya kita scale. Cuman resikonya jendela yang kita scale itu nanti dia akan ukurannya tidak simetris, dia akan memanjang dan melebar seperti itu, sehingga ya terkadang kalau pas proporsional itu bagus, tapi kalau pas tidak proporsional itu bentuknya akan aneh seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat jendela dan pintu yang menjadi satu. Oke. Nah, kalau kalian menemukan sesuatu yang tidak bisa menempel di objek kalian seperti ini, seperti yang aku alami tadi, nah itu kalian bisa mengecek koordinat dari objek kalian. Itu bisa jadi objek kalian itu tidak 90 derajat, tidak di posisi 90 derajat, sehingga objeknya tersebut ketika kalian mau membuat sebuah kotak atau lingkaran di objek yang kalian buat itu dia tidak akan menjadi satu kesatuan seperti itu. Oke, ini sudah beres. Kita grup, kita copy. Nah, selanjutnya kita buat
lagi. Selanjutnya kita buat lagi kusennya. Oke, kusen. Terus kita buat daun pintu dan daun jendela. Nah, untuk daun pintunya kita buat sederhana ya, karena ini salah satu bentuk desain rumah yang sederhana, minimalis. Oke. Kita group, terus kita buat juga daun jendelanya. Kita buat daun jendelanya ya. Nah, daun jendela dan daun pintu sudah selesai. Kedua, kita warnai. Oh ya, pintu itu identik dengan material kayu. Kita kasih material kayu seperti ini ya. Oke. Nah, terus jendela kita masukkan material kaca dan material kusen. Oke, material kusen kita cari, kita warnai kusen. Material daun jendela kita warnai sama seperti yang tadi ya prosesnya. Terus kusennya juga diwarnai. Oke, nah selanjutnya kita letakkan jendela dan pintunya sudah kita buat. Oke, jadi teman-teman, jangan lupa kita grup. Nah, karena pada lantai 2-nya itu kita buat jendela dan pintunya itu sama, maka tinggal kita copy. Nah, teman-teman, ini kan kita posisinya pintunya di sebelah kiri ya. Nah, kita mau mengoper ke sebelah kanan. Bagaimana caranya? Kita klik dan kita cari flip along. Nah, ini. Terus kita pilih flip along group red. Nah, itu artinya kita objek itu dioper pada garis merah. Nah, sudah jadi ya. Selanjutnya kita hias. Oke, kita hias untuk tamannya, carportnya kita hias terlebih dahulu. Nah, ini kita buat tamannya itu enggak terlalu tinggi ya, sejajar dengan carportnya ya. Jadi biar apa ya, itu selera sih. Tapi kalau misalnya kalian pengen carportnya itu tamannya itu dibuat ada temboknya, itu nggak masalah. Ini aku nggak kasih tembok. Oke, kita masukkan materialnya.
Ini untuk materialnya suka-suka ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas berkreasi di bagian ini. Nggak harus sama, yang penting terlihat pantas, cocok, dan ya keren, itu pasti. Oh iya, kita belum buat railing di bagian balkon ya. Nah ini itu fungsinya buat penghias juga buat balkon. Oke, kita buat balkon terlebih dahulu. Nah tinggi railing itu kurang lebihnya kita pakai 150. Mau ketinggian ya, itu adalah tinggi normalnya orang Indonesia. Ini kita kreasi sesuka kita. Oke, terserah mau warna apa, pakai material apa, itu terserah. Sebentar kita lihat. Oh ini ada double layer ya. Nah ini yang disebut double layer seperti ini. Nah itu double layer, itu berarti ada dua objek yang tertumpuk teman-teman. Itu harus kita cari. Udah hilang. Terus yang sebelah sini teman-teman. Oke, masih ada. Kita cari ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, jadi gini teman-teman. Rumah khususnya ini kan rumah seperti rumah untuk pada ya, pada di perumahan atau kamplingan ya. Itu biasanya itu kita mendesain hanya depannya saja. Untuk belakangnya nanti kita mengikuti gitu. Jadi nah, sudah jadi teman-teman. Gampang kan teman-teman untuk membuat rumah 2 lantai model Skandinavian. Oke. Oke, sudah jadi teman-teman. Nah, apabila Anda belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe di bawah ini
biar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang desain rumah. Dan apabila kalian ada request pengen membuat rumah seperti apa, model apa, ukuran berapa, klik di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih, see you dan semangat untuk berkarya.